Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatuhu wa salamuhu ala abdihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man bihadin nabi iqtafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa da'watin la yustajabu laha. Kumaha damang sadayana? Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama para sesepuh kita, para ulama kita, para kiai kita, para habaib kita, dan juga alhamdulillah baru saja kita mendengar ceramah yang begitu istimewa dari guru kita bersama Buya Yahya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga beliau, Allah angkat derajat beliau, dan terus-menerus bisa membimbing kita sampai menuju kepada syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada alasan, tidak ada hujjah kelak di akhirat, karena sesungguhnya para ulama-ulama kita sudah menjelaskan segala sesuatu kepada kita, bahkan urusan sepele sekalipun, masalah ngambeknya istri, masalah kurang ajarnya suami, masalah anak, masalah rumah tangga, masalah pondok, masalah segala sesuatu ulama-ulama kita sudah menjelaskan, tinggal kitanya sami'na wa ata'na. Kita ikut atau tidak ikut itu tergantung kita. Kita akan menyesal ketika kita sudah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Al-Imam At-Tabarani meriwayatkan satu hadis dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi bahwa nanti di hari kiamat, sahabat-sahabat, sebelum Allah Subhanahu wa taala menggiring umat untuk memasuki neraka, mereka sengaja dibawa menuju surga terlebih dahulu. Tapi tidak sampai di surga, hanya di hadapan surga, kemudian mencium harumnya wangi surga, melihat istana-istana yang sudah Allah siapkan di surga, dan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kenikmatan yang terus-menerus kepada ahli surga. Di surga itu enggak seperti di dunia, kawan-kawan, sahabat-sahabat. Di dunia ini kita pasti ada bosannya. Di dunia ini kita pasti ada muaknya. Di dunia ini kita pasti ada marahnya. Di dunia ini kita pasti ada boringnya. Di dunia ini kalau ngelihat orang kadang-kadang kalau lagi sumpek dia lagi. Siadai. Payahan sih aku aing. Ya. Kita kadang-kadang kalau yang kita lihat dia terus, apalagi bangetna ya wajahnya pabalatak, ya berantakan, akhirnya kitanya sumpek. Begitulah di dunia, tapi kalau akhirat, kalau di surganya Allah, kita misalnya menginginkan satu buah-buahan, kita rasakan dengan nikmatnya ya, rasa luar biasa. Kemudian setelah kita makan lagi, rasanya berubah lagi, tambah enak, dan seterusnya dan seterusnya. Ini bukan hanya cerita tentang apel, tapi segala sesuatu yang kita rasakan di surga, fizdiat, ditambah. Sehingga sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tunjukkan kenikmatan yang begitu luar biasa di surga. Lalu setelah mereka memperhatikan kenikmatan yang begitu hebat, mereka digiring untuk memasuki neraka. Lalu mereka mengatakan kepada Allah, ya Allah, andai saja kami langsung masuk neraka, tidak diperlihatkan kenikmatan surga, maka kami tidak terlalu sakit ya Allah. Andai saja kami langsung masuk neraka, tidak melihat orang-orang yang menghuni surga begitu nikmat ya Allah, mungkin kami biasa-biasa saja. Walaupun memang siksaan neraka begitu hebat, tapi terkadang kita kalau orang lain susah, kita susah biasa saja. Tapi kalau misalnya kita melihat orang lain dalam keadaan nikmat, itu yang kadang-kadang bikin sakit. Itu manusiawi. Sehingga mereka mengatakan, ya Allah, andai saja kami langsung masuk neraka, kami akan merasakan siksaan yang begitu hebat. Tapi setelah kami melihat
ahli syurga merasakan kenikmatan, sakit kami lebih parah ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah kalian juga sama seperti itu di dunia? Di dunia kalau kalian hanya bersama saya, kalian seakan-akan menantang saya, melawan saya. Kalau di depan orang, kalian seperti orang soleh, orang baik. Di depan orang lain, kalian seperti taat ibadah. Di depan orang lain, kalian seakan-akan nurut sama saya. Tapi kalau sudah hanya dengan saya, khalwat dengan saya, hanya saya dan kamu, seakan-akan kamu menantang saya, merasa kamu hebat. Ini yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka, sehingga mereka mendapatkan siksaan yang begitu hebat. Majlis-majlis peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peringatan Isra Mi'raj, munasabat yang dibuat program-program ini oleh para ulama kita dari semenjak dahulu, mengingatkan kepada kita bahwa ada aturan-aturan di dalam kehidupan duniawi. Adanya Isra Mi'raj atau Maulid Nabi Muhammad SAW memang munasabat mengingat Nabi dan ajaran-ajaran Nabi. Sehingga ya, kita bangga bahagia kedatangan guru kita Buya Yahya dan para sesepuh, para ulama ke tempat kita mengajarkan terus-menerus, karena itulah ajaran Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah, innama bu'ithtu mu'allima. Saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ajaran kepada umat. Jadi kita bangga bahagia, alhamdulillah, pada siang hari ini duduk bersama-sama sahabat-sahabat Al-Bahjah bersama guru kita. Ya, saya beberapa kali ke Al-Bahjah, di mana-mana, di pusat alhamdulillah, di buyutan. Dan alhamdulillah di tempat kami di Garut juga, Garut Selatan, alhamdulillah ada Al-Bahjah juga. Ini udah teruji ya. Jangan kepo sama sesuatu yang nggak jelas. Kalau sudah ada yang teruji, ngapain cari yang lain begitu. Alhamdulillah kita punya guru, gurunya jelas, sampai kepada pengambilannya, sampai kepada Rasulullah SAW. Dan ini yang saya tekankan ke beberapa sahabat-sahabat saya, dan beberapa kali saya sampaikan, dan teman-teman yang mendengar secara online atau dari radio. Ya, kita kalau sudah ada yang jelas, ngapain kepo sama yang nggak jelas? Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan jalan yang bagus, ajarannya bagus, kurikulumnya bagus, dan alumninya sudah berkiprah dakwah di Indonesia di mana-mana tempat, alhamdulillah. Saya bukan dengar-dengar, tapi memang saya ini keliling ke Asia, ke Eropa, ke beberapa tempat ngeliat. Alhamdulillah, nama Al-Bahjah didengar di mana-mana. Dan kalau kita ikut andil di dalam perjuangan tersebut, setidaknya dengan mengirimkan anak kita untuk ikut belajar. Kalau tidak, kita mengirimkan keponakan kita, keluarga kita. Kalau tidak, seperti yang dijelaskan tadi, tidak punya anak, minimal kita ikut andil di dalam perjuangan Rasulullah SAW di dalam penyebaran ilmu. Di pondok di Indonesia, kita tidak kekurangan pondok pesantren. Betul, kita tidak kekurangan pondok pesantren. Di mana-mana tempat banyak pondok pesantren. Tapi kita berharap pondok pesantren juga memiliki kualitas, bukan hanya kuantitas. Banyak sekali pondok-pondok dengan bangunan yang megah, tapi keilmuan yang dikaji di tempat-tempat tersebut seadanya sekali. Nah, kita melihat di Al-Bahjah, alhamdulillah, bahkan ulama-ulama sekelas internasional dihadirkan untuk mengajar, seperti di dalam program tafakuh yang saya ikuti. Alhamdulillah ada beberapa guru-guru yang diambil dari Syria, dari Yaman, dari Mesir, dari beberapa tempat. Ini seorang guru murabbi yang betul-betul menginginkan santrinya menjadi orang-orang yang memiliki keberhasilan dunia akhirat. Makanya poin yang saya ingin sampaikan, karena tadi sudah panjang lebar guru kita menyampaikan, dan saya juga sudah panjang lebar juga perjalanan saya dari Jakarta yang saya lihat di Maps hanya 1 jam 30 menit, ternyata 3 jam 30 menit. Alhamdulillah saya ikut lama hadir di dalam kajian pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridha dan berkahnya. Poinnya apa? Poinnya, kalau sudah ada yang jelas, ngapain cari tahu sesuatu yang masih remang-remang? Saya pengen coba Habib, masa kita sekarang orang yang saya lihat, bukan saya dengar, saya lihat orangnya begitu istiqamah, begitu mulazamah kepada guru-gurunya, kepada masyaikhnya. Dan kami dulu juga sempat membaca kitab kepada Imam Masjid Al-Mihdar bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan
tempat ini penuh dengan keberkahan, dan juga pandangan dari para sesepuh, para guru. Ada Kiai Haji Jami'un Nas, Masya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jaga beliau, Allah panjangkan usia beliau, dan lain-lain semuanya. Mudah-mudahan majlis pada pagi hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keberkahan, dan ibu-ibu bisa pulang, bisa masak buat suaminya biar suaminya nggak ngambek kalau kelamaan. Mudah-mudahan berkah. Wasallillahumma bijamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.